Pabrik Tahu ingin mengajak kalian semua untuk ikut bagaimana cara proses pembuatan tahu dari awal hingga akhir. Ingin tahu keseruannya? Ikut kelompok saya untuk tahu bagaimana keseruannya. Oke guys, jadi hari ini kita akan melakukan magang ke pabrik tahu. Ya, sekarang kita sedang melakukan perjalanan ke pabrik tahu di mana? Di Semarang, Bogor. Nah, jadi perjalanannya silakan dilihat. Kita masih berada di dalam Binsan, sebentar lagi akan keluar. Oke guys, kita sepertinya sudah mau nyampe di pabrik tahu ya. Kita masih dalam perjalanan bersama teman-teman saya. Oke teman-teman, kita sepertinya sudah mau nyampe di pabrik tahu, namun dikarenakan jalan yang sempit sehingga mobil kita tidak dapat melewati jalan ini. Hanya muat satu motor atau tidak dua motor. Nah, sekarang kita sedang melakukan perjalanan menuju pabrik tahu untuk melakukan kegiatan magang kita. Bisa lihat teman-teman kita. Nah, sebelah kanan masih tampak alami dan sebelah kiri juga masih tampak alami. Jalannya juga masih tanah-tanah, tidak ada beton-beton. Namun kita akan tetap melakukan perjalanan kita menuju pabrik tahu. Jadi bagaimana kesan saat di mobil? Mabuk saja. Nampaknya jadi mabuk ya. Nah, masih terlihat alami sekali ya. Sebelah kanan, nah itu teman magang ahwat kita dan juga guru-guru kita. Nah, tampaknya kita sudah nyampe nih guys di tempat pabrik tahu kita. Nah teman-teman, dalam proses pembuatan tahu terdapat 8 langkah. Yang pertama adalah merendam kacang kedelai menggunakan garam, ditunggu selama 5 menit. Kemudian tahap kedua adalah dihancurkan dengan mesin khusus. Yang ketiga adalah merebus hasil kedelai yang telah dihancurkan menggunakan tenaga uap. Kemudian yang keempat, hasil rebusan tersebut disaring sehingga menjadi intisari kedelai. Kemudian yang kelima, intisari kedelai tersebut ditaruh di tempat pencetakan dan ditunggu selama 5 menit hingga menjadi sebuah cetakan. Yang keenam kemudian adalah memindahkan kedelai yang sudah membeku tersebut ke dalam tempat khusus. Dan yang ketujuh adalah memotong kedelai yang telah dibekukan tersebut menjadi potongan tahu-tahu. Dan yang terakhir adalah menggoreng tahu tersebut sehingga menjadi tahu goreng yang enak. Nah, jadi ada 8 tahap dalam proses pembuatan tahu. Baik, di sini saya menanyakan kepada Ibu, bagaimanakah cara penghematan listrik di pabrik ini? Ibu tersebut pun menjawab, kami hanya menggunakan lampu dan juga toren yang menggunakan tenaga energi listrik, sehingga kami bisa menghemat listrik. Dan untuk pembuatan tahu dan juga penggorengannya kami menggunakan tenaga diesel dan juga tenaga uap. Nah, saya pun lanjut menanya ke pertanyaan kedua. Apakah sampah organik dan non-organik diproduksi lagi atau dibuang, Bu? Nah, ibu tersebut pun menjawab, untuk sampah organik saya membuangnya. Dan untuk sampah non-organik seperti ampas tahu, saya memproduksi lagi dengan cara mengubah menjadi oncom. Untuk pertanyaan Vicky, bagaimanakah cara kalian menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat magang? Kami menjaga sholat 5 waktu tersebut dengan berjamaah dengan cara di saat sebelum 10 menit sebelum azan, kami meminta izin kepada beliau, Pak Eman, untuk bisa pergi ke musola. Nah, setelah itu pun kami pergi ke musola sehingga dapat menjalankan sholat 5 waktu. Nah, untuk pertanyaan kedua, jenis air apakah yang kalian gunakan untuk berwudu? Nah, jenis air yang kami gunakan untuk berwudu adalah jenis air yang mengalir, karena kami menggunakan air keran yang berasal dari pegunungan. Setelah sholat pun, kami akhirnya balik ke SMP Bina Insan Boarding School. Halo, balik lagi bersama saya. Kali ini kita akan melakukan kegiatan magang di hari kedua. Kegiatan magang kita yaitu akan pergi ke pabrik tahu. Ingin tahu keseruannya? Langsung saja.
Nah, di hari kedua kami pun turun tangan secara langsung untuk bisa dapat membantu pabrik Pak Eman dalam proses pembuatan tahu. Nah, dan juga kami juga ingin mendapatkan pengalaman baru. Baik, di sini saya menanyakan bagaimanakah perjalanan hidup Bapak hingga bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, Bapak tersebut pun menjawab, saya bisa menjadi seorang pengusaha dikarenakan melewati perjalanan hidup yang sungguh sangat menyakitkan dan juga sungguh sulit. Di mana saya pernah bekerja sebagai seorang pabrik tahu, saya bekerja di pabrik tahu. Kemudian dikarenakan beberapa faktor, saya pun keluar dari pabrik tersebut. Dan saya juga mencoba membuka usaha kecil-kecilan sebagai penjual pabrik tahu dan hal lainnya. Dan akhirnya mencapai puncak, saya pun akhirnya bisa membangun pabrik yang sudah berkembang ini dengan bantuan teman-teman saya dan juga orang tua saya, terutama kepada Pak Hasan yang telah membantu saya hingga bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses hingga hari ini. Ya, jadi seperti itulah jawabannya. Baik, untuk yang pertanyaan IPS nomor 1, bagaimana pengaruh positif pabrik tahu untuk masyarakat sekitar pabrik tahu dan pembangunan daerah? Nah, di sekitar pabrik tahu tidak ada pembangunan daerah. Namun, dampak positifnya adanya pabrik tahu di situ sangat menguntungkan masyarakat, karena masyarakat dapat membeli tahu dengan dekat dan juga mendapatkan peluang untuk bekerja di pabrik tersebut. Yang nomor 2, kendala apa saja yang dialami pemilik saat mengembangkan pabrik tahu? Kendalanya yaitu adalah ketika masa-masa COVID-19. Ketika masa tersebut, banyak pelanggannya yang sudah tidak membeli di pabriknya lagi. Nah, disitulah masa kelam pabrik ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemilik mengatasi kendala-kendala tersebut agar teratasi dengan baik? Pabrik ini akhirnya bekerja sama dengan Pak Hasan. Nah, di sini beliau juga menjual-jual rumah, tanah, sehingga pabrik tersebut tetap stabil. Yang keempat, apakah ada barang atau jasa yang bernilai ekonomis lainnya selain memproduksi tahu? Nah, untuk jawaban nomor 4 ada, yaitu menggunakan ampas tahu. Jadi di nomor 4 ini, pabrik tahu ini memproduksi ulang ampas tahu menjadi sebuah oncom. Nah, jadi segitu saja jawaban dari IPS. Oke guys, kita sekarang sudah ingin pergi meninggalkan pabrik tahu tercinta. Sekarang kita menuju pulang. Di sini kita ada Bay Haki, belakang kita ada Liza, dan juga Atar. Saya sebagai kameramen. Tempatnya masih sama ya guys. Di mana, Bay? Tempatnya di mana? Baik, sekarang kita sudah sampai di sekolah kita, SMP School, dan sampai jumpa di kegiatan magang kita selanjutnya.